tanah Buton lahirlah sosok yang tegas melawan penjajah. Masuk keluar hutan bergerilya sebagai jalan perjuangannya. Dia adalah Sultan Himayatuddin, atau yang dikenal sebagai Oputa Yigo. Posisi Buton itu sangat strategis, berada di jalur rempah. Jadi setiap para pedagang yang ingin ke Maluku sebagai pusat rempah-rempah harus melalui Buton. Begitu pula dari Maluku ke Makassar, kemudian ke Jawa atau Batavia di kala itu juga harus melalui Buton. Posisi seperti itulah yang membuat Buton sangat strategis, menarik untuk bangsa-bangsa lain, menarik bagi kerajaan-kerajaan lain yang ingin menguasai jalur perdagangan. Khususnya perdagangan rempah di kala itu. Jadi memang Buton betul-betul mendapatkan berbagai macam berkah dari jalur itu. Sekaligus juga Buton akan menghadapi berbagai macam ancaman. Ancaman itu datang dari Goa yang ada di barat, ancaman itu datang dari Ternate yang ada di timur, dan kemudian ancaman itu juga datang dari sebuah perusahaan dagang yang besar yang disebut dengan VOC yang berdiri tahun 1602. Buton harus memiliki strategi yang baik. Karena dalam berbagai naskah, Buton diceritakan bahwa di musim barat harus berperang melawan Goa, dan di musim timur harus berperang melawan Ternate. Olehnya itu, Buton melakukan perjanjian dengan VOC. Yaitu tahun 1613 yang dikenal dengan perjanjian Lailangi Apollonius-Kut, perjanjian Sultan Lailangi dan Apollonius-Kut. Perjanjian inilah yang kemudian mengikat Buton dengan VOC sebagai sebuah mitra dagang dan mitra militer. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, dengan perjanjian-perjanjian setelahnya, contoh misalnya perjanjian tahun 1667, yaitu perjanjian Sympatha-Spelman. Perjanjian ini juga memang memberikan keuntungan buat Buton sendiri, karena setelah perjanjian ini terjadi kesepakatan-kesepakatan yang luar biasa besar, sehingga ada hal-hal yang kemudian menguntungkan. Dalam hal ini Goa bisa ditundukkan, bukan lagi menjadi ancaman bagi Buton, dan di pihak VOC punya kepentingan juga. VOC dalam salah satu pasal dalam perjanjian itu meminta bahwa pohon pala dan cengkeh di Kepulauan Tukang Besi yang masuk dalam wilayah Kesultanan Buton di kala itu minta untuk ditebang setiap tahunnya, dan Belanda dalam hal ini VOC akan membayarkan 1.000 ringgit. Namun hal itu sebenarnya merupakan belenggu bagi Buton untuk sebuah komoditasnya. Hal inilah yang kemudian dilihat oleh beberapa sultan-sultan setelahnya, termasuk Sultan Himayatuddin, bahwa ini adalah sebuah kontrak perjanjian yang betul-betul membelenggu, kontrak perjanjian yang betul-betul membuat Buton tidak bisa berbuat banyak dalam hal perdagangan rempah-rempah
Dan banyak lagi dalam pasal-pasal itu yang menurut Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, Sultan Buton ke-20 dan 23, ini adalah sebuah perjanjian yang banyak sekali menguntungkan VOC. Artinya kontrak seperti ini sebenarnya tidak perlu untuk dijalankan semuanya. Dan kontrak seperti ini adalah sebuah kontrak yang betul-betul membuat Buton untuk tidak bisa melakukan banyak hal. Ketika dilantik tahun 1751, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi itu betul-betul tidak mau memperbaharui kontrak perjanjian dengan Belanda. Betul-betul tidak ingin melaksanakan banyak kesepakatan-kesepakatan di dalamnya. Sehingga itu menimbulkan ketegangan yang luar biasa antara Buton dengan VOC. Dan VOC memang berupaya sekuat tenaga dengan berbagai cara. Dengan cara-cara pendekatan-pendekatan persuasif, bahkan dengan agresi militer. Dalam sebuah rekening VOC itu dinyatakan sebuah perang yang disebut dengan Orlok. Jadi perang itu kemudian sebuah perang, sebuah ekspedisi militer untuk menundukkan Buton atas apa yang tidak disepakati oleh Sultan, atas apa yang dilakukan oleh Kesultanan Buton. Dianggap itu sebagai sebuah peringatan. Maka terjadilah perang besar yang dalam berbagai naskah Buton menyebutnya dengan nama perang itu Kaheruna Balanda. Artinya huru hara yang dibuat oleh Belanda dalam penyerangan Benteng Wolio atau Benteng Keraton Buton. Dikala Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi betul-betul menentang VOC. Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau yang bernama Lakaran Bau adalah merupakan sosok sultan yang sangat tegas. Sosok sultan yang sangat berusaha sekuat tenaga mempertahankan eksistensi, mempertahankan kesultanan supaya tetap survive. Kita juga bisa melihat rekam jejak dari masa kecil beliau. Beliau adalah sosok yang sangat pemberani, sosok yang kemudian mengatakan benar adalah benar, mengatakan salah adalah salah. Beliau juga sosok yang sangat tegas. Dan beliau adalah sosok yang terlihat sangat kental dengan pemahaman keagamaan. Ada satu lembaga yang disebut dengan Sio Limbona, lembaga legislatif Kesultanan Buton, memang merekam jejak setiap anak-anak kaummu, setiap anak-anak bangsawan di Kesultanan Buton untuk bisa dijadikan sebagai calon sultan. Sepertinya Sultan Himayatuddin ini adalah merupakan sosok yang kemudian menjadi pilihan di waktu itu untuk menjadi seorang sultan. Jadi sikapnya yang betul-betul sangat tegas, sikapnya yang pemberani, sikapnya yang berupaya mengatakan sesuatu yang benar itu adalah benar, dan sikapnya yang berusaha untuk menjaga Buton dari berbagai macam ancaman itu terlihat sangat jelas di saat beliau menjadi seorang sultan. Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, kalau kita lihat dari keturunannya, dari beberapa golongan bangsawan atau golongan kaum di Kesultanan Buton, dia berada pada jalur kaum Tanai Landu, anak dari Sultan Liaudin Ismail. Pemilihan sultan di Buton itu tidak diturunkan dari seorang sultan ke anaknya, maka semua golongan kaum itu akan dilihat oleh Sio Limbona, akan kemudian dipilih oleh Sio Limbona mana yang layak menjadi sultan. Beliau adalah sosok yang betul-betul di waktu itu dianggap sangat ideal.
Beliau dilantik menjadi sultan untuk pertama kali karena beliau 2 kali menjadi Sultan Buton, satu-satunya sultan di Kesultanan Buton yang pernah menjabat 2 kali. Beliau dilantik pertama tahun 1751 dan beliau dimakzulkan tahun 1752. Beberapa catatan-catatan naskah dan beberapa penuturan-penuturan secara lisan yang diterima secara turun-temurun, memang beliau ini adalah merupakan sosok sultan yang kepemimpinannya sangat baik sekali. Beliau tampil di depan dengan penuh keberanian untuk menghadapi segala ancaman, termasuk di dalamnya VOC di waktu itu yang tadinya merupakan sekutu berubah menjadi seteruh bagi Buton. Di saat Belanda atau VOC berupaya sekuat tenaga untuk mengajak Sultan memperbaiki kontrak perjanjian atau bahkan setidaknya mempertahankan kontrak-kontrak yang sudah ada, beliau menganggap ini adalah bagian dari membelenggu Buton, bagian dari melemahkan Buton, bagian dari langkah-langkah yang dilakukan VOC untuk merugikan Buton. Sehingga ini adalah merupakan sesuatu yang sangat terlihat, ketegangan yang sangat luar biasa antara VOC dengan Buton, dikarenakan oleh sikap Sultan yang tidak mau mengenal kompromi terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh VOC dalam rangka memperalat Buton sih sebenarnya untuk kepentingan dagang rempah-rempah dan kepentingan-kepentingan lainnya. Kemudian di tahun 1752 ada perompakan kapal Rus en Werk, kapal Belanda milik VOC yang dirompak oleh Frans di perairan Buton. Sultan dituduh VOC tidak memberikan bantuan dan bahkan kerugian-kerugian yang dialami oleh VOC pada perompakan kapal itu Sultan disuruh atau diminta untuk menanggung. Ketegangan luar biasa yang terjadi ini ternyata tidak bisa diselesaikan. Maka Siulimbona atau Dewan Legislatif Kesultanan Buton mengambil langkah untuk memakzulkan Sultan sebagai sebuah langkah politis, di mana walaupun Sultan dimakzulkan dan diganti oleh Sultan Sakiuddin atau dikenal dengan Sultan Hamim, tetap Sultan Himayatuddin ada dalam benteng keraton, ada dalam wilayah keraton, dan masih mengendalikan banyak hal. Nah, sehingga ini Belanda juga sedikitnya mengetahui bahwa Sultan Himayatuddin masih punya peranan yang besar dalam mengendalikan pemerintahan. Ini membuat Belanda, membuat VOC menjadi-jadi kemarahannya. Nah, sehingga tahun 1755 Belanda atau VOC dalam hal ini melancarkan agresi militer ke Kesultanan Buton di era pemerintahan Sultan Hamim. Dan itu memporak-porandakan Benteng Wolio, benteng keraton, memporak-porandakan keraton untuk pertama kali yang dilakukan oleh VOC. Ketika Sultan Himayatuddin dimakzulkan, meninggalkan benteng keraton setelah terjadi penyerangan keraton, beliau tetap melakukan perang-perang gerilya, keluar masuk hutan, dan berupaya melakukan penyerangan kepada armada-armada kapal VOC yang melintasi perairan Buton. Khususnya dari Bukit Siontapina dan beberapa tempat-tempat yang sangat strategis untuk menyerang kapal-kapal Belanda yang ada di perairan Buton.
ketika Sultan-Sultan Buton yang menggantikan Himayatuddin Muhammad Saidi itu mendapat tekanan-tekanan yang besar dari VOC. Dan tekanan-tekanan itu tidak mudah untuk dihadapi. Kemudian dibutuhkan sosok yang punya leadership yang kuat. Dibutuhkan sosok yang betul-betul bisa membawa marwah sebuah kesultanan yang besar ini. Dan di saat itu Sio Limbona selaku anggota legislatif Kesultanan Buton sepakat bahwa yang bisa menggantikan sultan berikutnya adalah Sultan Himayatuddin. Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi dilantik untuk yang kedua kalinya sebagai Sultan Buton tahun 1760 dan dimakzulkan tahun 1763. Dalam rentang waktu 3 tahun ini, VOC berupaya untuk membujuk sang sultan ini untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh VOC. Namun Sultan Himayatuddin tidak mau untuk mengikuti apa yang menjadi tawaran-tawaran VOC. Ketika dimakzulkan tahun 1763, beliau memang sudah ada tanda-tanda. VOC melakukan upaya-upaya untuk kemudian bagaimana melakukan penyerangan-penyerangan, bagaimana melakukan penundukan-penundukan kepada Sultan Himayatuddin. Hal itulah yang membuat Sultan Himayatuddin meninggalkan wilayah keraton beserta para pengikutnya, dan itu memang nampak terlihat ketika beliau meninggalkan keraton, keluar masuk hutan, dan Belanda atau VOC melakukan banyak serangan kepada beliau. Mereka mulai kemudian menyerang Sultan Himayatuddin beserta para pengikutnya, namun taktik perang gerilya sudah mulai dilancarkan. Himayatuddin beserta pasukannya berupaya menghalau, atau bahkan ketika tidak bisa dihalau, mereka masuk ke dalam hutan dan pasukan VOC mengikuti, dan seterusnya Sultan Himayatuddin melakukan perang-perang gerilya. Bagaimana caranya Sultan Himayatuddin membentuk jalur-jalur persinggahannya dari satu tempat ke tempat lain, membuat benteng-benteng pertahanan hingga kemudian bisa mengecok lawan, dalam hal ini VOC. Lebih lanjut lagi dari benteng Siontapina, tempat terakhir Sultan Himayatuddin bersama para pasukannya yang berada pada bukit yang sangat tinggi. Dari tempat situ mereka bisa mengendalikan perang gerilya yang berlangsung sampai akhir hayat beliau. Jadi Opu Taiko itu berarti sultan yang berada di hutan. Atau bisa kita artikan Opu Taiko adalah sultan yang keluar masuk hutan, yang berada di hutan belantara melakukan perang gerilya melawan VOC atau Belanda. Jadi Sultan Himayatuddin tentu mewariskan semangat perjuangan, semangat bela negara, semangat untuk mempertahankan sebuah kedaulatan. Nah, itu adalah warisan-warisan yang diberikan oleh Sultan kepada kita semua. Namun di luar itu kisah-kisah perang, kisah-kisah perjuangan keluar masuk hutan, kisah-kisah perang gerilyanya memberikan sebuah pembelajaran sebenarnya kepada kita semua, bahwa apa yang dilakukan beliau semata-mata untuk mempertahankan keutuhan Kesultanan Buton di waktu itu dan menentang imperialisme, ya, menentang kolonialisme yang ada di Nusantara, salah satunya imperialisme dan kolonialisme VOC Belanda di Buton.
Begitu juga makamnya kita masih bisa jumpai dalam Benteng Wolio, Benteng Keraton Buton yang sampai saat ini masih tetap diabadikan oleh masyarakat Kesultanan Buton dalam sebuah tradisi menziarahi makam-makam para sultan. Ya, salah satunya adalah makam Sultan Himayatuddin yang biasanya di era Kesultanan dulu di tanggal 2 Syawal setelah Lebaran Idul Fitri. Tradisi inilah yang disebut dengan tradisi ziarah makam sultan yang disebut dengan Santiago. Ada sebuah skripsi di pendidikan sejarah di Universitas Halluoleo tentang perjuangan Nopu Taiko. Itu penelitian pertama tahun 1993 yang menjelaskan bagaimana perjuangan Nopu Taiko dari sejarah kehidupannya, terus kemudian sampai Nopu Taiko melakukan perang-perang gerilya, terus hingga beliau wafat. Itulah puncak dari sebuah perjuangan yang panjang. Mulai dari risetnya membutuhkan waktu yang luar biasa dan beberapa kali diusulkan, nanti di tahun 2019 baru mendapatkan pengakuan dari negara bahwa Nopu Taiko atau Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi adalah merupakan pahlawan nasional yang wajib kita teladani, dan apa yang diwariskan oleh beliau merupakan sesuatu yang terus-menerus kita ambil semangatnya. Di era kekinian bagaimana menjaga keutuhan NKRI, bagaimana menjaga keutuhan bangsa, bagaimana menjaga keutuhan negara, sehingga betul-betul perjuangan itu harus dilanjutkan oleh generasi saat ini dan yang akan datang, tentunya mungkin dengan cara yang berbeda, tetapi semangatnya tetap diwarisi.